Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sore itu, langit tampak kelabu, mendung tebal menutupi cakrawala. Rian, seorang pria berusia 30 tahun, berdiri di tepian jembatan yang membentang di atas sungai yang mengalir perlahan. Wajahnya yang tampak lelah mencerminkan perasaan yang terpendam dalam hati. Ia baru saja kembali dari sebuah perjalanan panjang, bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan jiwa yang tak pernah ia duga akan membawa dampak sebesar ini. 3 tahun lalu, Rian adalah sosok yang penuh semangat. Pekerjaan di perusahaan besar, teman-teman yang selalu mendukung, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Sebuah kecelakaan mobil yang merenggut nyawa istrinya, Maya, dan meninggalkan luka mendalam di hati Rian. Sejak saat itu, dunianya terasa runtuh. Setiap hari baginya seperti berjalan di dalam kabut tebal yang tak pernah hilang. Ia kehilangan arah, dan kebahagiaan yang dulu selalu mendampinginya seakan lenyap begitu saja. Rian memilih untuk mengasingkan diri. Ia meninggalkan pekerjaan dan rumah yang penuh kenangan bersama Maya, lalu memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh, berharap menemukan kedamaian dan jawaban atas rasa kehilangan yang menghantuinya. Namun, setiap tempat yang ia singgahi, setiap wajah yang ia temui, tetap tidak mampu mengobati luka hatinya. Rian merasa terperangkap dalam bayang-bayang kesedihan yang tidak kunjung pudar. Hingga suatu hari, di sebuah desa kecil di pedalaman, Rian bertemu dengan seorang tua bernama Pak Surya. Tanpa banyak bicara, Pak Surya hanya mengamati Rian dalam diam, lalu berkata, "Luka yang kamu bawa bukan untuk disembuhkan, tapi untuk dipahami." Kalimat itu seperti suara yang menembus dinding ketegaran hati Rian. Ia merasa seolah ada seseorang yang akhirnya mengerti beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Namun, kata-kata itu belum cukup untuk membuat Rian bangkit. Ia masih terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Kegelapan yang menyelimuti jiwanya seakan terlalu kuat untuk dihadapi. Tapi Pak Surya memberikan sebuah nasihat sederhana. Cobalah untuk melihat kegelapan sebagai bagian dari perjalananmu. Karena hanya dengan menghadapi kegelapan, kita bisa menemukan cahaya. Saat itulah Rian mulai merasakan perubahan. Sebuah titik balik yang kecil, namun cukup untuk membuka mata hatinya. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Ada lebih banyak yang harus ia hadapi sebelum ia bisa benar-benar bebas dari masa lalunya. Tapi ia bertekad untuk kembali dengan jiwa yang lebih kuat. Rian duduk di bangku kayu dekat jembatan, menatap sungai yang mengalir tenang. Keheningan seakan menjadi teman setianya saat ia mencoba merenung. Kata-kata Pak Surya terus terngiang di benaknya. Cobalah untuk melihat kegelapan sebagai bagian dari perjalananmu. Rian tahu, untuk bisa maju, ia harus menghadapi bayang-bayang masa lalunya, sesuatu yang selama ini ia hindari. Perjalanan yang ia tempuh selama ini bukan hanya soal fisik. Rian harus menghadapi bagian dirinya yang terlupakan, bagian yang terus melawan perubahan dan terus terperangkap dalam kenangan indah bersama Maya. Kenangan itu, meskipun menyakitkan, tetaplah bagian dari dirinya. Ia tidak bisa terus melarikan diri. Tanpa disadari, perjalanan panjangnya telah memberinya kesempatan untuk merenung lebih dalam. Ia sadar bahwa berlarian dari kenyataan tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Setelah beberapa hari berada di desa itu, Rian memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tetapi ada rasa keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ingin melanjutkan hidup, ia harus kembali menghadapi tempat-tempat yang pernah membawanya pada kenangan yang tak terlupakan. Tempat di mana ia dan Maya pernah berbagi tawa, cinta, dan mimpi-mimpi bersama. Di perjalanan pulang, Rian teringat akan rumah mereka. Rumah yang kini terasa begitu kosong dan sunyi. Setiap sudutnya memanggil kenangan, dan setiap jejak di lantai kayu mengingatkan pada langkah-langkah Maya yang dulu selalu menyertai setiap langkahnya. Tapi kali ini, Rian merasa bahwa ia sudah siap untuk kembali. Ia tahu bahwa rumah itu, meskipun penuh dengan kenangan, bukanlah tempat yang harus ditakuti. Ia harus kembali dan merasakan semuanya, bahkan jika itu terasa begitu menyakitkan.
Setibanya di kota, Rian langsung menuju rumah mereka. Pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tampak terkunci rapat, seolah dunia telah menutup dirinya. Ia menghela napas dalam-dalam sebelum memutar kunci dan memasuki rumah itu. Setiap ruangan seakan mengingatkan pada tawa, canda, dan kisah cinta yang pernah mereka rajut bersama. Tapi kali ini, ada perasaan berbeda yang menyelimuti hatinya, rasa keberanian untuk menerima kenyataan. Ia tidak lagi ingin melarikan diri dari kenangan yang ada. Rian berjalan ke ruang tamu, di mana mereka dulu sering duduk bersama, menikmati secangkir kopi di pagi hari. Semua itu terasa seperti mimpi yang jauh, namun ia tahu, ia harus melepaskannya agar bisa melangkah lebih jauh. Di meja di dekat jendela, terdapat sebuah foto besar mereka berdua, senyum cerah mereka yang seolah melawan waktu. Rian menyentuh foto itu, dan tiba-tiba air mata mengalir begitu saja. Namun, kali ini, ia tidak berusaha menahan air matanya. Ia membiarkan setiap tetes itu mengalir, karena ia tahu, itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia duduk di kursi mereka yang dulu selalu ia duduki, dan menatap keluar jendela. Matahari terbenam perlahan, menyisakan langit yang penuh warna oranye dan merah muda. Rian merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mungkin tidak bisa membawa kembali Maya, tapi ia bisa belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan hidup dengan kenangan yang ada. Kegelapan masa lalu masih ada, tetapi kini ia mulai melihat secercah cahaya yang memberi harapan. Perjalanan Rian belum berakhir, dan masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun, ia sudah mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dengan menghindari rasa sakit, melainkan dengan menghadapinya. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun setiap langkah yang diambil Rian membawa perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai membersihkan rumah yang dulu penuh dengan kenangan, mengusir debu yang menumpuk, dan mengganti beberapa perabotan yang rusak. Setiap hal yang ia lakukan terasa berat, tetapi juga memberikan perasaan seolah ia sedang menyusun kembali potongan-potongan dirinya yang sempat hilang. Setiap sudut rumah ini, setiap benda yang ia pegang, membawa rasa yang lebih dari sekadar kenangan. Ia mulai merasa bahwa ia sedang membangun sesuatu yang baru. Meski begitu, proses itu tidak selalu mudah. Terkadang, rasa sakit itu datang begitu mendalam, membuatnya hampir menyerah. Ada saat-saat ketika ia duduk diam, merenung, dan merasa seolah beban hidupnya tak akan pernah hilang. Kenangan tentang Maya, tawa mereka, dan kebersamaan yang kini hanya bisa ia kenang, terus menghantui. Namun, Rian mulai belajar untuk menerima kenyataan itu tanpa berusaha melawannya. Ia tahu bahwa melawan rasa sakit hanya akan membuatnya terperangkap lebih lama. Sebaliknya, ia harus belajar untuk merangkul setiap perasaan yang datang, baik itu kesedihan, kerinduan, maupun kebingungannya. Suatu hari, Rian berjalan-jalan di taman kota, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Maya. Mereka akan duduk di bangku yang menghadap danau, menikmati angin sore yang sejuk, dan berbicara tentang masa depan yang mereka impikan. Sekarang, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh, namun ia tidak lagi menghindarinya. Ia duduk di bangku yang sama, menatap danau yang tenang. Ia membiarkan angin menerpa wajahnya, dan perlahan, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa rindu itu tetap ada, namun kali ini, ia tidak merasa terbebani. Di sebelahnya, seorang wanita tua yang duduk di bangku samping tersenyum padanya. "Duduklah, nak," katanya lembut. "Kadang, kita harus berhenti sejenak untuk merasakan hidup ini. Seperti air danau yang tenang, kadang hati kita pun perlu diberi waktu untuk tenang." Rian tersenyum tipis. Kata-kata wanita itu seperti membawa angin segar ke dalam hatinya. Ia merasa bahwa dirinya mulai menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka, tetapi dengan waktu dan penerimaan, luka itu bisa menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih kaya. Setelah beberapa minggu, Rian mulai menjalani rutinitas baru. Ia kembali bekerja sebagai seorang desainer grafis freelance, sesuatu yang pernah ia lakukan sebelum semuanya berubah. Namun, kali ini ia tidak hanya bekerja untuk hidup, tetapi juga untuk menyembuhkan dirinya. Setiap proyek yang ia kerjakan terasa lebih bermakna,
lebih personal. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang lebih luas dan penuh apresiasi terhadap setiap momen yang ada. Meskipun jalan yang ia tempuh masih panjang, Rian merasa ada perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia bukan lagi pria yang terperangkap dalam kenangan masa lalu, tetapi seseorang yang belajar untuk hidup dengan masa lalunya dan menjalani hari-hari dengan lebih penuh makna. Namun, satu hal yang tetap ada dalam hatinya adalah pertanyaan besar. Apakah ia sudah cukup kuat untuk benar-benar melepaskan masa lalu dan melangkah ke depan? Ia masih belum tahu jawabannya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak terlalu takut menghadapi perjalanan panjang ini. Karena meskipun masa lalunya tetap ada, ia mulai menyadari bahwa masa depan yang lebih baik bisa dibangun, bukan dengan melupakan, tetapi dengan belajar dari apa yang telah berlalu. Pagi itu, Rian bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang lembut menyelinap melalui tirai jendela, menandakan awal hari yang baru. Rumah yang dulu terasa kosong kini tampak lebih hidup, meskipun kesunyian masih menyelimuti setiap sudutnya. Rian telah mulai terbiasa dengan kesendirian, tetapi ia juga menyadari bahwa kesendirian bukan berarti kekosongan. Dalam ketenangan itu, ia merasa semakin kuat dan lebih siap untuk menghadapi dunia luar dengan hati yang lebih lapang. Setelah sarapan, Rian memutuskan untuk berjalan-jalan ke kafe kecil yang sering ia kunjungi dulu. Di sana, ia bertemu dengan beberapa teman lama yang mengenal dirinya sejak masa sebelum tragedi itu. Mereka memandangnya dengan penuh perhatian, seolah menunggu Rian membuka dirinya kembali. Beberapa dari mereka mencoba untuk mengajaknya berbicara lebih banyak, mengajak untuk bergabung dalam percakapan ringan, tetapi Rian merasa dirinya masih membutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu dengan orang lain. Namun, kali ini, perasaannya tidak lagi terjebak dalam kesedihan. Ia mendengarkan cerita-cerita mereka dengan penuh perhatian, tertawa di momen yang tepat, dan merasakan kenyamanan dalam kebersamaan itu. Ia tidak merasa terasing lagi. Meskipun masih ada rasa kosong yang datang dari waktu ke waktu, ia tahu kini bahwa hidup tetap harus diterima dengan segala suka dan dukanya. Ia bukan lagi pria yang terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan seseorang yang mampu menatap ke depan dengan harapan. Pulang dari kafe, Rian merasa lebih ringan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah baru dalam hidupnya. Ia ingin melakukan sesuatu yang benar-benar berarti, sesuatu yang bisa memberinya tujuan lebih besar daripada sekadar rutinitas sehari-hari. Sebuah ide muncul dalam benaknya, ide yang dulu sempat ia pertimbangkan bersama Maya. Mereka berdua selalu bermimpi memiliki sebuah studio seni, di mana mereka bisa berkreasi dan mengajak orang lain untuk menemukan ekspresi diri mereka melalui seni. Rian tersenyum pada kenangan itu. Meskipun Maya tidak ada di sana untuk berbagi impian itu dengannya, ia tahu bahwa impian itu tetap hidup dalam dirinya. Ia akan mewujudkan impian itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengenang Maya, untuk menghormati cinta dan kebersamaan yang mereka miliki. Dalam beberapa bulan berikutnya, Rian mulai mencari tempat yang tepat untuk studio seni yang ia impikan. Ia belajar banyak tentang mengelola sebuah usaha, dan meskipun perjalanan itu penuh tantangan, ia merasa bahwa setiap langkah membawa dirinya lebih dekat pada tujuan. Dengan bantuan teman-temannya, ia berhasil mendirikan studio seni kecil di pusat kota. Studio itu menjadi tempat bagi orang-orang untuk berkumpul, berkarya, dan merayakan seni dalam segala bentuknya. Tidak hanya itu, studio itu juga menjadi tempat bagi Rian untuk menemukan kembali dirinya, tempat di mana ia bisa merasakan kebebasan yang dulu ia dambakan. Pada malam pembukaan studio, Rian berdiri di depan pintu, menatap orang-orang yang mulai berdatangan. Semua wajah yang ada di sana, meskipun tidak mengenalnya dengan dekat, memberikan senyuman yang tulus. Ia merasa ada kehangatan dalam kebersamaan yang tercipta di ruang itu. Dengan setiap senyum yang ia terima, Rian merasa lebih yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Rian menyadari bahwa jalan menuju pemulihan tidak selalu lurus. Ada banyak tikungan tajam dan rintangan yang harus dilewati. Tetapi ia sudah mulai melihat dengan jelas bahwa kekuatan sejati tidak datang dari menghindari rasa sakit, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah meski dunia terasa menguji. Setiap langkah yang diambilnya kini penuh dengan pemahaman yang mendalam tentang arti hidup dan penerimaan terhadap segala perubahan yang datang.
Dalam hati, Rian tahu bahwa ia telah kembali. Kembali bukan hanya sebagai seseorang yang pernah terluka, tetapi sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Dengan jiwa yang lebih kuat, Rian menyambut masa depannya. Tahu bahwa meskipun masa lalu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, ia kini bisa melangkah dengan bebas, menyongsong cahaya baru yang menerangi jalan yang akan ia jalani.